Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufri Junedi. Saya akan menyampaikan materi mengenai digital image processing. Tapi terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu definisi citra. Yang pertama adalah definisi citra secara harfiah, yaitu data dua dimensi yang dapat ditampilkan di layar maupun monitor, dicetak dari foto dan lain-lain. Atau secara matematisnya adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sebuah citra dapat bersifat optik atau foto, kemudian analog berupa sinyal video seperti gambit pada monitor televisi, digital yang dapat langsung disimpan pada suatu magnetik. Kemudian ada juga representasi citra, yaitu citra analog, citra diskret, dan citra digital. Macam-macam jenis citra yaitu citra diam, still image, citra tunggal yang tidak bergerak, kemudian kebalikannya adalah citra bergerak, moving image, rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun atau sekuensial sehingga memberi kesan pada mata sebagai gambar bergerak. Setiap citra dalam rangkaian ini disebut frame atau bingkai. Kemudian ada juga citra atau gambar atau image. Menurut Kamus Webster, citra adalah representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek atau benda. Misalnya, foto Anda mewakili diri Anda di depan kamera, atau foto sinar ektorak mewakili keadaan bagian dalam tubuh seseorang, atau dari dalam suatu file, BMP mewakili apa yang digambarkannya. Dari sudut pandang matematik, citra merupakan fungsi untuk menurunkan cahaya pada bidang dua dimensi. Citra yang terlihat merupakan cahaya yang direfleksikan dari sebuah objek. Sumber cahaya menerangi objek, kemudian objek tersebut memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut, dan pantulan cahaya ditangkap oleh alat optik, misalkan mata kita, kamera, scanner, dan juga sebagainya, kemudian direkam. Kemudian citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat sebagai berikut, ya: optik berupa foto, kemudian analog berupa sinyal video seperti pada monitor televisi, digital yang dapat disimpan langsung di media penyimpanan magnetik, misalkan optical drive, ya. Kemudian setelah kita mengenal apa itu citra, kemudian kita akan mengetahui apa itu image processing. Image processing adalah subbagian dari sinyal processing dari gambar. Ada kalanya kita saat meningkatkan kualitas gambar waktu dilihat oleh manusia dan menurut interpretasi komputer. Beberapa bidang ilmu yang berhubungan dengan gambar yaitu komputer grafik, image processing, dan computer vision. Komputer grafik yang pertama adalah proses menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek maupun latar belakang yang terkandung pada gambar tersebut. Grafika komputer bertujuan untuk membuat gambar atau citra dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Semisalnya data deskriptif itu kalau kita contohkan ada koordinat titik, panjang garis, jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Data-data deskriptif ini nantinya akan membentuk suatu grafik, ya. Jadi dan grafika komputer ini dia berperan dalam visualisasi dan virtual reality. Kemudian ada juga definisi pengolahan citra. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya menggunakan komputer jadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra dilakukan jika perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandang di dalam citra. Salah satunya adalah elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur, atau sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain.
Operasi pengolahan citra diterapkan pada citra bila pertama adalah perbaikan atau modifikasi citra dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra image enhancement. Contoh, perbaikan kontras gelap terang, perbaikan tepian objek, penajaman, pemberian warna semu, dan lainnya. Kemudian, adanya cacat pada citra sehingga perlu dihilangkan, diminimumkan. Contoh, penghilangan kesamaran atau deblurring citra tanpa kabur karena pengaturan fokus lensa tidak tepat, kamera goyang, atau penghilangan noise. Elemen dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Segmentation, operasi ini dilakukan erat dengan pengenalan pola. Kemudian yang keempat adalah diberlakukannya ekstraksi ciri-ciri tertentu yang dimiliki citra untuk membantu dalam pengidentifikasian objek. Kemudian yang kelima adalah proses segmentasi kadangkala memerlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dan dari sekelilingnya. Contoh, pendeteksian tepi objek sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain, atau image reconstruction. Contohnya adalah beberapa foto rongsen yang digunakan untuk membentuk tulang gambar organ tubuh. Citra perlu dimempatkan atau dikompres. Contoh, suatu file citra berbentuk BMP berukuran 258 KB kemudian dimempatkan atau dikompres dengan metode JPEG menjadi ukuran 49 KB. Kemudian yang keenam adalah menyembunyikan data rahasia berupa teks citra pada citra sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui orang, atau dengan kata lain steganografi dan watermarking. Kemudian ada lagi computer vision, yaitu berkaitan erat dengan pengolahan citra komputer. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, pengenalan, dan pembuatan keputusan. Computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia yang sesungguhnya sangat kompleks. Manusia melihat dengan objek dengan indera penglihatan mata, lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasi sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan mata. Hasil interpretasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan, misalkan menghindar kalau melihat ada mobil di depan. Kemudian proses-proses dalam computer vision yaitu memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Kemudian yang kedua adalah operasi pengolahan citra. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu, misalnya memandu robot atau mengontrol peralatan. Kemudian yang keempat adalah pengolahan citra merupakan proses awal pada computer vision. Pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasi citra. Kemudian operasi pengenalan citra. Yang pertama adalah image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Jenis operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Contohnya operasi perbaikan citra, perbaikan kontras, tepi penajaman, pewarnaan, semu, atau penapisan raw. Image restoration atau pemugaran citra adalah bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Contohnya deblurring atau denoising. Kemudian ada image compression, pemampatan citra. Jenis operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Image segmentation bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen. Kemudian analisis citra operasi bertujuan untuk menghilangkan besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Contohnya adalah deteksi tepi, kemudian ekstra batas, dan juga representasi region. Kemudian ada lagi image reconstruction
bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa hasil citra. Kemudian ada lagi pengenalan pola adalah mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin komputer. Tujuannya adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Kemudian manusia bisa mengenali objek yang dilihatnya karena otak manusia telah belajar mengklasifikasi objek-objek di alam sehingga mampu membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Kemampuan sistem visual manusia yang dicoba ditiru oleh mesin. Ini jadi kemampuan kita ini kemudian ingin dicobakan oleh mesin, ditiru oleh mesin persis seperti yang manusia lakukan, bagian tubuh kita lakukan. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, memproses citra tersebut dan memberikan keluaran berupa informasi deskripsi objek di dalam citra. Kemudian ada juga aplikasi contoh, aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola, ada foto editing, kemudian otomasi perkantoran, media, biometrik, kedokteran medis, dan entertainment. Contohnya adalah bidang perdagangan, ada barcode, bidang militer ada identifikasi jenis pesawat musuh, kedokteran ada USG, jadi foto janin direkonstruksi ulang sehingga membentuk seperti gambar. Kemudian ada biologi dengan pengenalan kromosom, geografi dan geologi ada jenis batu-batuan melalui foto udara, kemudian hukum ada sidik jari, pengenalan wajah atau face recognition, tracking wajah secara real time. Ini banyak sebelumnya banyak dikembangkan di kota-kota besar atau mungkin di bandara-bandara penting. Ada juga pengenalan tulisan dan tanda tangan untuk cek bank, ini agar tidak gampang dimanipulasi biasanya ada sistem dari bank yang dia mengecek apakah tanda tangan ini benar dari pemilik akun atau bukan. Kemudian ada absensi dengan sidik jari, kemudian deteksi pengenalan rambu lalu lintas, kemudian ada juga filter gambar atau demikian. Kemudian ada lagi metodologi pengolahan citra. Yang pertama adalah pembentukan citra, yaitu menentukan data yang diperlukan dan memilih metode perekaman citra digital. Kemudian yang kedua adalah tingkat awalnya atau image processing, yaitu meningkatkan kontras, kemudian menghilangkan gangguan geometrik, radiometrik, menentukan bagian citra yang akan diobservasi. Kemudian yang selanjutnya adalah image segmentation dan deteksi sisi dengan melakukan partisi citra menjadi wilayah-wilayah objek internal properties atau menentukan garis bawah garis batas wilayah objek. Kemudian ada juga seleksi dan ekstraksi, yaitu memilih informasi kuantitatif dari citra yang ada yang dapat membedakan kelas-kelas objek secara baik. Ekstraksi ciri mengukur besaran kwitansi citra setiap pixel. Kemudian ada lagi representasi dan deskripsi, yaitu suatu wilayah misalkan dapat direpresentasi sebagai suatu list titik-titik koordinat dalam loop yang tertutup dengan deskripsi luasan atau parameternya. Pengenalan pola atau pattern recognition, memberikan label kategori objek pada setiap pixel citra berdasarkan informasi yang diberikan oleh deskriptor atau ciri bersangkutan. Kemudian ada interpretasi citra, memberikan arti pada objek yang sudah berhasil dikenali. Misalkan dari citra klasifikasi biomedik dapat dilihat adanya penyakit tumor. Kemudian ada lagi penyusunan basis pengetahuan, dan juga basis pengetahuan ini digunakan sebagai referensi pada proses template matching atau object recognition. Demikianlah representasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.